Nabi cuma bilang Allah, jantungnya langsung tuh. Siapa? Allah, langsung lemas. Yang ketiga siapa? Allah, langsung jatuh. Pembuluh darahnya hancur kalau Nabi ngomong Allahu Akbar. Begitu dahsyat kalimat takbir yang ada pada Rasulullah SAW. Karena di setiap huruf itu ada ribuan malaikat. Takbir itu ada malaikatnya, dan itu bisa diajak perang. Serius, aneh kasih tahu antum. Cuma belum boleh dikeluarkan sekarang ya. Yang ngeluarinnya bukan saya ya. Karena itu bukan malaikat kita yang atur, itu Allah yang atur. La ya'sun Allah, kan gitu kalimatnya. Mereka nggak pernah melawan Allah, dan terhadap apa yang Allah perintahkan mereka lakukan. Nah, yang pertama tadi mengenai sikap kita ya. Saran saya kalau santri kan bisa baca kitab ya, coba dilazimkan baca kitab Al-Bahrul Maurud. Nanti ketahuan di situ sikap kita terhadap pemimpin, meskipun kita nggak suka, meskipun kita merasa dizolimi. Di situ ada tips-tips yang luar biasa. Khatamin itu, nanti saya ijazahin nanti ya. Sanad gampang lah itu ya, atau sanad beliau juga nyampe itu. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan, wali Allah, kekasih Allah itu memandang alam semesta ini kan fiilnya Allah. Maka apapun yang terjadi, kita nggak boleh menyalahkan siapa-siapa kecuali diri kita dalam kerangka hubungan dengan Allah. Maka bisa saja seseorang dizolimi seorang pemimpin karena kata-kata dia yang tidak baik. Begitu dia tulis dalam kitab Al-Bahrul Maurud ya. Rubbama, gimana kalimatnya, yubtala ahad bisyamatatihi ala ghairi. Begitu yang saya ingat ya. Bisa jadi ada seseorang Allah kasih bencana ujian karena kata-kata dia. Kata-kata ini kan diaminkan malaikat. Diaminkan malaikat. Hati-hati ngomong ya. Jangan ngomong ntar gua kayak jomblo seumur hidup deh, jomblo ntar. Sama, ngomong tentang apa aja, masalah penjara kah, masalah negara kah, jangan ngomong begitu. Ketika ada orang sakit terus dia ngomong ya Allah mati saya, apa kata Nabi? La takul illa khairan, jangan katakan kecuali kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena malaikat mengaminkan yang kamu kalamkan. Jadi coba ikuti manhaj Ahlus Sunnah Sufiyah. Itulah yang dipakai oleh ulama pendiri bangsa ini, ulama-ulama aswaja kita ya. Mereka Habib, iya kan Habib banyak. Antum coba lihat Habib Rizik beda nggak dengan Habib Lutfi? Habib Rizik beda nggak dengan Habib Jindan? Semua Habib. Kita tidak boleh kurang adab kepada Habib, tapi boleh nggak beda fikrah pemikiran dengan Habib? Boleh. Habib kalau nggak nyantri alim nggak? Habib kalau nggak bertasawuf lembut nggak kalbunya? Enggak. Jadi kita boleh berbeda dengan Habib, tapi jangan salah adab kepada Habib. Itu aja. Maka ana uhib Habib Rizik, ana uhib Habib Lutfi, ana uhib Habib Jindan, kullu Habib fi qalbi ya? Saya mencintai semua Habib, tapi ittijahat as-siyasiyah itu lain soal. Pandangan-pandangan kita, kecenderungan politik kita bebas, kita nggak boleh dipaksa ya? Dan mereka bukan wakil-wakil Tuhan di muka bumi. Wakil Tuhan di muka bumi cuma jidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka belum tentu. Saya juga boleh beda dengan Habib Lutfi, benar nggak? Sebagaimana saya boleh beda dengan Habib Rizik, itu nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, nggak disebut suul adab ya. Baik, jadi saran saya ikuti manhaj ulama Ahlus Sunnah yang sudah bertasawuf, maka mereka akan melihat gerak alam ini bukan gerak sendiri. Saya mau tanya nih sama Adinda Firdaus, adakah di alam semesta ini pergerakan suatu kejadian tanpa izin Allah? Ada nggak? Jadi pelakunya Allah juga sebenarnya. La fa'ila illallah. Itu aja ya.
Dan yang kedua, ini bukan Jabariyah ya, ini bab mukasyafah. Itu dua hal yang beda. Jabariyah itu pakai ra'yu, suul adab kepada Allah, dia maksiat, Allah yang disalahkan. Kalau mukasyafah, kalau buruk dia tidak ceritakan, kalau baik dia hikayatkan. Itu beda mukasyafah dengan Jabariyah ya. Itu orang begini aja di Mesir banyak yang gak paham loh. Yang ngasih kata pengantar syarah hikam itu ada seorang doktor di Mesir, itu mengatakan sahib kitab hikam ini Jabariyah, kan PA namanya tuh. Ente tahu nggak PA? Hah? Dokter tapi nggak ngerti tasawuf, komentar. Lucu lah begitu terjadi ya. Nauzubillah min dzalik ya. Nauzubillah bi an naqula fima la na'lam. Kita berlindung kepada Allah mengkalamkan hal-hal yang kita nggak ngerti. Dosanya besar nanti ya. Yang udah beres. Terjawab ya. Allahu a'lam bishawab.